Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sista, apa kabar? Kembali lagi dalam program Aura Muslimah Show Up Your Beauty. Selama 30 menit ke depan, Aura Muslimah akan berbagi informasi menarik seputar lifestyle yang islami. Langsung saja kita simak Aura Muslimah Show Up Your Beauty. Tas merupakan fashion item yang membantu Sista untuk menyimpan barang bawaan Sista. Menentukan tas yang sesuai dengan kebutuhan memang harus menjadi perhatian Sista loh. Karena tas yang Sista gunakan pun dapat mendukung penampilan Sista menjadi lebih stylish. Berikut ini Aura Muslimah memiliki tips padu padan tas untuk ke kampus. Ini dia. Membawa beberapa buku dan beberapa perlengkapan lainnya saat ke kampus menjadikan Sista harus memilih dengan tepat tas yang akan Sista kenakan. Ada beberapa jenis tas yang cocok untuk Sista pakai saat pergi kuliah. Namun jenis tas yang Sista pakai haruslah sesuai dengan kebutuhan dan penampilan Sista. Dengan beberapa tips berikut, Sista akan lebih mudah menentukan tas mana saja yang akan Sista kenakan. Satchel bag merupakan tas yang memiliki bentuk kotak dengan permukaan yang dilapisi kain atau kulit dan biasanya berstruktur kaku. Dengan bentuknya yang tidak terlalu besar, tas ini hanya dapat menyimpan beberapa barang saja, seperti buku binder, kotak pensil, smartphone Sista, dan beberapa make up saja. Tas ini cocok Sista gunakan saat sedang minim jadwal kuliah atau ketika Sista lebih suka membawa map Sista di tangan. Tas ini cocok digunakan dengan busana yang feminim. Tote bag merupakan jenis tas yang memiliki dua tali pegangan. Satu tali kecil yang biasa Sista bawa dengan cara menjinjing atau tali panjang yang dapat Sista selempangkan pada bahu Sista. Tas jenis ini dapat menampung beberapa item barang yang lumayan banyak. Tas jenis ini cocok Sista gunakan dengan busana yang feminim. Rucksack bag, tas yang memiliki bentuk seperti tas ransel namun tidak memiliki resleting ini memiliki desain yang terkesan kuno. Tas ini hanya memiliki penutup di bagian atas badan utamanya saja. Dengan ukuran yang lumayan besar, tas ini sangat cocok untuk membawa barang yang banyak dan berat. Dengan modelnya yang vintage, menjadikan tas ini banyak diminati Sista. Ransel bag, tas ransel merupakan jenis tas yang memiliki dua tali yang dapat disandangkan ke bahu. Jenis tas ini dapat membawa banyak barang. Dengan dua tali tadi, tas ransel dapat menjadikan beban yang ada di dalamnya menjadi seimbang dan tidak menyakiti penggunanya. Tas jenis ini cocok digunakan untuk Sista yang ingin tampil sporty dan membutuhkan tempat yang besar untuk membawa laptop Sista. Dengan beberapa jenis tas tadi, semoga Sista lebih mudah menentukan jenis tas yang akan Sista kenakan. Setelah menyimak informasi tadi, tentunya Sista semakin mudah menentukan jenis tas apa yang akan Sista kenakan. Masih berhubungan dengan tas, kali ini Aura Muslimah memiliki tutorial membuat tote bag. Ini dia. Membuat tas kreasi sendiri terkadang membuat kita semakin percaya diri. Kali ini Aura Muslimah akan memberikan tutorial membuat tote bag. Caranya, ukur tas yang Sista inginkan, lalu gunting. Buat sebuah pola lagi dengan ukuran yang lebih kecil dan warna yang berbeda dan gunting. Gabungkan dua kain tadi dengan menjahit. Lalu, jahit di samping tas tadi.
Rapikan sisi atas tas dengan menjahitnya. Lalu gunakan kain warna untuk membuat tali pegangannya dengan cara dijahit. Lalu gabungkan tali pegangan dengan tas. Selesai. Bagaimana Sista, mudah dan simpel bukan? Jika Sista memiliki kreasi ala Sista sendiri, Sista dapat berbagi dengan Aura Muslimah. Caranya kirimkan foto tutorial kreasi Sista ke fanpage Facebook ataupun Twitter Aura Muslimah. Jangan kemana-mana Sista, karena Aura Muslimah masih memiliki informasi menarik lainnya. Tetaplah bersinar di Aura Muslimah, show up your beauty. Hai Sista, masih di program Aura Muslimah Show Up Your Beauty. Di segmen ini, kita akan membahas seorang wanita yang inspiratif di dunia fashion online. Siapakah dia? Ia adalah Diajeng Lestari. Diajeng atau akrab disapa Ajeng ini merupakan pemilik serta pendiri sebuah toko online busana muslim pertama dan terbesar yang bernama hijab.com. Seperti apa kisah perjalanan Ajeng dalam mendirikan perusahaannya itu? Mari kita simak informasi berikut ini. Perjalanan hidup Diajeng Lestari atau akrab disapa Ajeng berubah sejak ia membangun hijab.com. Bermanuver dari pekerjaan kantoran yang berada di zona nyaman, gaji cukup, kerja 8 jam, berubah menjadi penuh tantangan setiap hari dan tidak ada jam kerja resmi. Saat memulai, rasa antusias, bahagia, takut, ragu, campur aduk menjadi satu dalam benak perempuan kelahiran Bekasi 17 Januari 1986 ini. Antusias dan bahagia karena hijab.com adalah passion yang sejak lama ia inginkan. Ragu dan takut karena dirinya sama sekali belum pernah mengerjakan bidang ini. Ia mengakui bahwa modalnya kala itu juga belum banyak, karyawan pun belum ada. Namun dengan mengucap bismillah, dirinya memantapkan hati. Awalnya Ajeng hanya merekrut 2 orang, yaitu admin komputer dan admin gudang. Namun tantangan pertama dirasakannya, admin komputer hanya masuk 1 hari pada hari pertama hijab beroperasi. Dengan berusaha menguatkan diri dan mengerjakan urusan administrasi sendiri, Ajeng tetap bertahan dengan usahanya. Segala urusan administrasi serta lainnya ia lakukan sendiri. Mulai dari membeli gantungan baju, menjadi stylist saat pemotretan, mengkoordinasi pemotretan, sampai dealing dengan tenant. Untuk mengerjakan website, Ajeng dibantu oleh tim IT dari perusahaan suaminya. Bagi istri dan pendiri Bukalapak.com, Ahmad Zaki Saifuddin ini, masa-masa memulai bisnis merupakan momen penuh resiko, karena belum terlihat seperti apa jadinya bentuk bisnis ini. Untuk itulah Ajeng amat berhemat dan ruang kantor pun dibuat hanya berukuran 3x3 meter persegi. Tantangan yang datang pun bukan hanya dari lini internal, tapi juga eksternal. Bagaimana meyakinkan calon tenan dengan ide perusahaan yang dibawa? Saat menawarkan jasa hijab.com, tak jarang ada yang mencibir mulai dari nama perusahaan yang dianggap aneh sampai hasil foto yang jelek. Hal itu akhirnya justru menjadikan masukan dan sangat berharga untuk terus mengembangkan perusahaan itu. Ajeng pun bercita-cita agar kelak hijab.com dapat menjadi katalisator untuk pertumbuhan brand-brand Islamic fashion di Indonesia. Dalam membangun perusahaan, Ajeng memaparkan bahwa terdapat 2 landasan yang sangat penting, yaitu sumber daya masyarakat dan nilai. Merekrut karyawan yang baik adalah salah satu hal yang penting karena untuk dapat berkembang, seorang entrepreneur harus mendelegasikan pekerjaannya. Rekrutlah orang-orang yang ahli dan memiliki value yang sama dengan perusahaan. Value hijab.com sendiri tercermin melalui THE, Trust, Helpful, Empower. Hijab.com merupakan e-commerce Islamic fashion pertama di dunia
dalam waktu 1 tahun, telah berhasil mencapai 1,5 juta visitor. Jumlah itu meliputi pengunjung dari dalam dan luar negeri. Video tutorial hijab yang dipublikasikan lewat channel YouTube pun ditonton lebih dari 8 juta lebih penonton. Berkat kegigihannya, akhirnya lahirlah sebuah buku berjudul Hijabpreneur yang menceritakan why and how Diajeng Lestari membangun hijab.com dari nol sampai menjadi e-commerce Islamic fashion pertama dan terbesar di Indonesia saat ini bahkan dunia. Selamat ya buat Diajeng Lestari, berkat tekad dan usahanya, kesuksesan pun dapat ia raih. Selain informasi tadi, Aura Muslimah memiliki informasi yang berhubungan dengan origami. Seperti yang sudah kita ketahui, origami merupakan seni melipat kertas yang berasal dan dikembangkan di Jepang. Sebagai hobi, origami memang terlihat mudah dan sangat sepele. Tapi jika dilihat sebagai sesuatu yang mendidik, origami memiliki peran yang sangat besar. Wah, apa saja sih manfaat dari seni melipat kertas ini? Berikut ini Aura Muslimah memiliki informasi kesehatan, manfaat origami untuk kesehatan pikiran. Ini dia. Origami merupakan seni melipat kertas menjadi satu bentuk atau gambaran tertentu seperti hewan, tumbuhan, tokoh kartun, ataupun benda-benda lainnya. Sebuah hasil origami merupakan suatu hasil kerja tangan yang sangat teliti. Melalui origami ini, Sista akan belajar tentang banyak hal, terutama tentang kesabaran. Sista juga bisa mengembangkan daya imajinasi, keterampilan, melatih motorik halus, serta beberapa untuk menghargai satu karya. Ternyata origami ini juga dipercaya untuk menambah kecerdasan seseorang. Origami dapat meningkatkan kemampuan matematika. Dalam proses lipat-melipat, pasti terjadi perhitungan, membagi kertas menjadi beberapa lipatan, atau bagaimana membagi kertas tadi menjadi beberapa bagian yang sama besar. Setelah itu, ketika sebuah hasil lipatan origami yang sudah jadi dibuka kembali, akan terlihat pola-pola simetris dari garis bekas lipatan. Ini jelas merupakan bagian dari pembelajaran matematika. Origami ini merupakan wujud pembelajaran seni. Sista juga akan belajar memahami proses lewat origami ini. Sebuah pembelajaran paling penting yang bisa diambil ialah dalam hidup ini tidak ada yang instan. Semua pasti ada tahapan yang harus dilalui. Sista akan belajar tentang perjuangan dan menjadi seorang yang tidak pantang menyerah. Setelah informasi manfaat origami untuk kesehatan pikiran tadi, Aura Muslimah akan memberikan tutorial make up dan hijab masa kini. Tetap di Aura Muslimah, show up your beauty! Terima kasih Sista masih setia di program Aura Muslimah Show Up Your Beauty. Di segmen ketiga ini, kita akan membahas mengenai make up dan tutorial hijab. Untuk make up, kali ini Aura Muslimah memiliki informasi mengenai maskara, mulai dari cara membuat maskara lebih bervolume, hingga cara mengatasi maskara yang kering. Seperti apa informasinya? Yuk kita simak! Maskara merupakan salah satu perangkat make up yang berguna untuk melentikkan bulu mata. Bukan hanya melentikkan saja, ternyata maskara dapat membuat mata kita terlihat lebih bervolume. Caranya yaitu menggunakan bedak tabur. Pertama, sapukan maskara pada bulu mata secara merata. Gunakan kertas atau sendok untuk mencegah cairan terkena pada wajah Sista. Lalu gunakan bedak tabur pada bulu mata Sista. Setelah itu sapukan kembali maskara pada bulu mata dan selesai. Kini bulu mata Sista terlihat lebih bervolume. Tips maskara berikutnya yaitu mengatasi maskara yang sudah kering.
Ada dua cara Sista. Cara yang pertama menggunakan toner atau baby oil. Teteskan beberapa kali toner atau baby oil pada botol maskara. Lalu kocok. Cara yang kedua yaitu menggunakan air hangat. Masaklah air hingga mendidih lalu tuangkan pada baskom. Setelah itu masukkan maskara-maskara koleksi Sista yang kering. Tunggu beberapa saat lalu keringkan. Kini maskara Sista dapat digunakan kembali. Namun ada juga yang perlu Sista ingat adalah mengganti maskara Sista 3 bulan sekali agar tidak ada jamur atau bakteri lainnya. Nah, sudah tahu kan bagaimana cara membuat bulu mata lebih lentik dan tebal serta cara merawat maskara yang kering? Semoga informasi tadi dapat membuat Sista semakin cantik ya. Selanjutnya, Aura Muslimah akan memberikan tutorial hijab dengan shawl tie-dye. Ini dia. Gunakan shawl didi dengan salah satu sisi lebih panjang dari sisi lainnya. Tarik sisi yang lebih pendek ke belakang kepala hingga memutar ke sisi lainnya dan sampirkan ke bahu. Kemudian sisi yang lebih panjang tarik ke belakang dan putar ke atas kepala. Ambil bagian sisi panjang untuk memberikan kesan layer pada hijab. Sematkan jarum pada hijab agar tidak bergeser. Dan selesai. Bagaimana Sista, menarik bukan? Apabila Sista memiliki kreasi hijab ala Sista, Sista dapat berbagi di fanpage Facebook maupun Twitter Aura Muslimah. Tak terasa 30 menit sudah Aura Muslimah menemani Sista di rumah. Semoga tayangan tadi dapat menjadi referensi berhijab bagi Sista. Tetap lancarkan Aura Muslimah, show up your beauty. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.